Silakan masuk, nanti ikut pelatihan. Setelah pelatihan dinyatakan lulus, kerja di sini. Selama belum ada identitas putih, semuanya masih. Udah oke. Ini ya, oke. Ini live. Oke. Live lagi. Nggak boleh bercanda nih. Oke dok, gimana dok? Konsepnya seperti apa awalnya? Iya, jadi sebenarnya ini jadi gedung ini sebenarnya bukan gedung klinik ya, bukan gedung hospital, bukan rumah sakit, tapi ya sebuah gedung yang namanya T-Space. Kita buat untuk kolaborasi antara seniman-seniman, baik itu seniman musik, seniman tari, buku, pengarang gitu ya, fotografer, videografer, pelukis. Nah semua ini kita pengen ramu jadi satu gitu. Ini tempatnya gitu. Jadi buat teman-teman yang selama ini gue pengen nih bikin showcase, kan kadang-kadang ya seniman itu jarang lah yang kaya raya gitu ya. Mau bikin showcase mikir sewa tempat udah jadi nggak jadi, akhirnya jadi nggak maju-maju nih. Nah bisa datang ke sini, kita ngobrol deh. Kita bantu garap, kita bantu cariin sponsor kalau perlu, kita bantu jualin gimana cara ini bisa jadi konten yang menarik. Nah di sini tempatnya. Nah jadi lantai 1 ini konsepnya memang nanti akan jadi pagi ke sore kita pakai sebagai bagian dari ruang tunggu pasien, ada kafetaria, ada El Profesor restoran di sini. Jadi orang mau makan breakfast habis lari-lari di Bintarulup, habis sepedaan nongkrong di sini makan ngopi segala macam silakan. Nah, ntar ada 1-2 pasien yang melebur di antara itu, emang mereka mau treatment atau perawatan dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lab. Jadi ada hari jazznya, ada hari bluesnya, nanti macam-macam sih. Oke, itu terpikir dari mana sih? Mungkin karena apa lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Pak, developnya berapa lama sih dalam arti ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana, dan apakah ini keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi atau segala macam? Iya, salah satu pemicunya ya gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun, 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini, terus boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya, sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul, bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu. Pokoknya urus izin, frame dasar dari ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, detail segala macam beres, which is itu kan akan makan waktu mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali udah ya. Nah cuma gue nggak punya waktu gitu. Jadi nah ini mungkin Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akhirnya jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi. Ya jadi sebenarnya struktur dari bangunan sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama strukturnya. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Tompi itu jadi istilah kita fast track. Jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Ya, jadi di sini mana proses ini harus sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Tompi. Jadi masih ada finishing yang belum kelar atau memang begini aja. Seperti ini. Jadi memang tadi kita nggak mau bikin gedung yang terlalu mewah, orang malah jadi takut, ya jadi segan jadinya ya di sini. Di sini kita ngerasa relax kan hari ini kan. Nah itu yang kita inginkan di sini. Terutama juga fungsi yang ada di sini adalah fungsi kreatif dan fungsi klinik juga menjadi satu kan. Jadi semuanya orang tidak merasa intimidasi. Kita relax semuanya di sini. Feel itu kita pengen. Konsep yang beda atau yang menarik atau yang unik apa sih dari bangunan ini spesial yang tawa? Ya sebenarnya sih kolaborasi antara saya sama Tompi ya, gitu ya. Jadi
dua kepala yang mempunyai dua pemikiran sendiri bertemu di dalam satu space yang di sini dan satu fungsi yang memang juga jadi banyak yang complexity. Jadi istilah kita dalam dunia arsitektur kita sebut sebagai postmodernism yang artinya adalah complexity dari beradu di berbagai hal. Dan ini kan ada kliniknya, ya ininya kepalanya aja ada Tompi dan ada saya. Terus juga lalu ada fungsinya juga kan klinik campur dengan restoran, ada galeri. Nah segala semua ini bagaimana menjadi satu koheren karena pada intinya kan kita juga hidup kan semuanya nyampur ya nggak terpisah-pisah kan, semua orang kesini ya ngerasain semuanya. Nah itu yang challenge-nya adalah itu, dan menurut saya Tompi bisa bantu memperamu itu menjadi satu ikatan bangunan atau desain yang menarik. Dok bisa buat live juga kalau dokter lagi capek, mungkin live juga. Oh iya, nanti saya joget-joget di sini. Memang rencananya begitu. Jadi kita mau naikin konten buat sosmed juga iya, bikin event musik juga iya gitu. Dok, berarti dokter sekarang sudah berfokus di sini atau maksudnya untuk kliniknya? Oh iya, sekarang saya fokusnya di sini. Jadi full time saya sekarang di cabang yang ini. Jadi ini jadi center utamanya, yang lain menjadi satelit buat mensuplai ke arah sini. Dari sisi kedokteran, keterpaduan antara art dengan sesi seperti ini, apakah itu juga meningkatkan psikolog pasien? Oh iya, nah ini menarik loh. Semua pasien kita yang kan kita baru coba trial 1 bulan ini ya. 1 bulan kemarin kita coba soft opening trial. Semua pasien kita yang datang tuh komentarnya alhamdulillah, wow, semua gitu. Wah seru banget tempatnya. Jadi komentar mereka itu bukan yang wah memang ya dok, cakep ya dok, bukan. Wah seru banget, seru ya dok, asik ya, lebih ke situ sih. Dan semuanya pasti nanya arsiteknya siapa. Nah saya rasa ini saya sampaikan ke awal, kayak tuh udah agak jarang deh orang tuh datang masuk ke sebuah tempat nanya siapa yang bikin. Biasa cuma senang ya udah duduk aja udah gitu kan ya. Jadi nggak rata-rata semua pada nanya arsiteknya siapa gitu. Kapan ada event khusus di weekend? Nanti kita pengen bikin memang setiap weekend akan ada live music di sini, mulai dari untuk komunitas jazz maupun aliran-aliran musik yang lain. Terus seperti tadi saya sempat sampaikan, kita pengen bikin ada Bintaro Jazz Festival, pengen bikin Bintaro Festival, terus nanti kegiatan pottery, memahat dan segala macam event kayak akhir tahun ini saya akan ada Bintaro District Design. Itu salah satu pertemuan arsitek, mungkin salah satu yang terbesar sekarang. Nah, mereka sudah datang ke sini dan tertarik untuk menjadikan T-Space ini sebagai salah satu kolateral. Ini berapa? Kalau kita belum berhitung pasti ya, tapi saya rasa kalau buat acara musik outdoor sekitar 800 orang standing masih oke. Ya kalau di dalam sini mungkin sekitar 600-an standing masih oke. Kalau sitting mungkin sekitar 300-400. Ini outdoor Bisa, kita punya bahkan salah satu best spotnya kita sebenarnya di rooftop sih. Rooftop tuh salah satu best spotnya, itu kalau mau bikin acara sih bakal keren banget ya. Dok, yang menarik di sini proses pembangunan awalnya artinya ada demo masyarakat minta pekerjaan, gimana tuh dok ceritanya? Sebenarnya gini ya, itu yang saya bilang ya. Sebenarnya sekarang yang bekerja di tempat saya itu banyak orang sekitar sini. Cuma mungkin nggak kenal sama yang kemarin demo, nggak kenal, jadi dianggap bukan orang sini mungkin ya satu. Terus yang kedua, kepada yang memang kemarin sempat menyuarakan keberatan isi hatinya ya, saya sudah sampaikan, silahkan kalau memang yang mau melamar kita terbuka banget. Saya malah senang kalau yang kerja orang sekitar sini, kan saya nggak usah mikirin transportnya, lebih aman gitu. Cuma kan pekerjaan itu harus sesuai dengan kompetensi. Nggak mungkin misalnya kemampuannya sebagai perawat tapi melamarnya sebagai dokter, kan nggak mungkin. Jadi udah ada kompetensinya sesuai dengan masing-masing. Terus buat yang pengen masuk kemarin ke keamanan misalnya, atau ke office boy, atau ke restoran, saya bilang silakan masukin lamaran, nanti saya kenalin ke pos-posnya. Karena kan bukan di bawah saya langsung. Nah, jadi nggak bisa kalau di bawah saya langsung, ntar giliran dia sakit kan nggak ada yang ganti. Tapi kalau kita pakai third party kan kita taunya isi terus posnya. Jadi saya bilang silakan masuk, nanti ikut pelatihan. Setelah pelatihan dinyatakan lulus, kerja di sini gitu. Dan kedepannya kan kemarin itu sebulan pertama kita masih soft trial, yang kerja juga masih sedikit karena memang aktivitasnya masih sedikit, belum kita ngebus nih. Nah nanti kedepannya insya Allah semakin banyak aktivitas pasti akan semakin banyak lowongan pekerjaan buat orang sekitar. Dan sekali lagi saya memang sangat tanpa mereka minta pun memang maunya orang sekitar sini gitu. Pertimbangannya karena lebih
dekat ya. Iya lebih dekat. Jadi kalau saya ada perlu manggilnya cepat. Kalau manggilnya dari Bekasi kan lama. Yang menarik lagi dok, katanya informasinya dokter juga membangun sebuah rumah dekat sini ya. Rumah. Oh iya, saya bekerja di Tangsel. Jadi pemilihan kepala daerah berikutnya saya akan nyoblos di sini. Mungkin Pilpres juga nyoblos sini. Oh gitu. Iya. Kenapa memilih daerah sini dok? Ya satu memang saya rasa faktor umur ya, udah males pergi kejauhan dari tempat kerja. Yang kedua, menurut saya alamnya, udaranya masih jauh lebih mendingan daripada tempat tinggal lama saya sih. Gitu, di rumah saya sekarang masih ada suara burung, ada biawak, ada ular, seru. Ya seru ular yang gigit kita aja.